Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar yang kami sami yang mulai ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-8 di pelajaran tafsir 9. Nah, barakallahu fikum, yakni pada tafsir surat Maryam ayat yang ke-22 sampai dengan ke-26. Sebelumnya telah kita membahas tafsir pada ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah Maryam, ya, yang datang kepadanya malaikat Jibril yang meniupkan ruh, ya, yang dengannya Maryam akan mengandung, ya, yakni akan mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Dan sekarang adalah kisah kelanjutannya. Nah, pada ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri, ya, menjauh dari keluarganya, ya, dengan membawa kandungannya ke tempat yang jauh, ya, yang jauh dari keluarganya. Nah, maka rasa sakit akan melahirkan, ya, sudah terasa, ya. Maka Maryam bersandar kepada pangkal pohon kurma, dan dia berkata, ya, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Ini menggambarkan tentang kesakitan yang luar biasa, ya. Sehingga Maryam mengucapkan, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Nah, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini menunjukkan tentang ujian yang berat, ya, yang dialami oleh Maryam dalam keadaan mengandung. Tidak ada seorang pun, ya, dia seorang diri, ya, dalam keadaan akan melahirkan. Nah, kita tahu bahwasanya keadaan seorang wanita yang akan melahirkan itu sangat-sangat payah, yang mempertaruhkan antara hidup dan mati. Ini yang dialami oleh Maryam. Nah, dalam keadaan eh, Maryam seorang diri, maka dia mengucapkan kata-kata yang seperti itu, ya. Maka, ya, ini tafsirnya. Maka suatu datang kepadanya ketika ia mengalami rasa sakit akan melahirkan, yaitu rasa mulas, ya, karena akan melahirkan. Maka dia, ya, bersandar pada pohon kurma, ya, yakni menyandarkan diri padanya, lalu ia melahirkan. Perlu diketahui bahwasanya sejak peniupan malaikat Jibril, ya, ditiupkan roh hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja. Ya, jadi hanya sebentar. Proses hamilnya itu atau proses hamilnya hanya sebentar. Tidak seperti kita, ya, ada 9 bulan tidak mencapai itu, tapi hanya sebentar saja. Nah, kemudian Maryam berkata, aduhai alangkah baiknya, ya, lafaz ini menunjukkan makna tanbih atau ungkapan kekecewaan, ya, karena saking beratnya cobaannya. Nah, ini ayat yang ke-23. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, ya, yaitu sebuah sungai yang dahulunya kering, kini berair kembali. Berkat kekuasaan Allah Ta'ala, yang dengannya Maryam nanti bisa minum, ya, karena orang melahirkan itu capek, haus. Nah, kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, ini adalah mukjizat, ya.
Jadi Maryam ketika sudah melahirkan dalam keadaan dia lapar dan haus, maka diperintah oleh Allah untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma. Kita tahu bahwa pohon kurma itu sangat sangat keras ya, seperti pohon kelapa. Ya, bagaimana mungkin akan digoyang ya, akan bisa digoyang begitu. Apalagi oleh seorang perempuan yang sedang dalam keadaan payah. Ya, sehingga secara akal tidak mungkin bergoyang, apalagi akan menjatuhkan buahnya. Tetapi di sini jadikan buah kurma tersebut bisa bergoyang dan jatuhlah kurma yang dengannya Maryam ya bisa memakan buahnya. Ini adalah mujizat yang dialami oleh Maryam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, makan dan minum dan bersenanglah hati kamu ya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah. Ya, maka aku tidak akan berbicara ya dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, ketika Maryam sudah selesai dari melahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka dia bernadar ya untuk berpuasa. Nah, berpuasa saum di sini bukan puasa tidak makan tidak minum, tapi di sini ada berpuasa yakni tidak berbicara ya dengan seorang pun. Nah, ya, Maryam bernadar tidak akan berbicara kepada seorang pun setelah beliau melahirkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ke faedah ayat yang pertama adalah perhatian dan pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya yang soleh ketika mereka dalam keadaan kesulitan dan tertimpa musibah. Tadi, ya pertolongan Allah kepada Maryam, ya ketika Maryam sedang susah payah melahirkan. Nah, dan kita juga belajar untuk kita, ya apapun musibah yang menimpa kita, ya hendaklah kita mengetahui bahwasanya Allah Maha ya segalanya dan pasti akan menolong hambanya ya yang sedang dalam kesulitan. Nah, kemudian keutamaan diam ketika tidak ada faidah dalam berbicara. Tadi ya Maryam bernadar untuk memilih diam ya ketika setelah melahirkan. Karena pasti nanti akan banyak terjadi omongan-omongan, ejekan-ejekan ya oleh kaumnya kepada dirinya. Maka Maryam memilih diam. Nah, kemudian meninggalkan perdebatan dan permusuhan ketika tidak ada hasil yang diharapkan. Nah, nanti akan terjadi perdebatan, ya, permusuhan oleh kaum di mana Maryam, ya, berada waktu itu, ya, karena Maryam nanti akan membawa bayi itu kepada kaumnya dan nanti akan timbul ejekan kepada dirinya. Tapi barakallahu fikum. Ini dari faedah ayat dari surat Maryam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.